Ya, sampai bertemu pada pertemuan ke-15. Pada kesempatan ini, ya sampai bertemu pada pertemuan 15 ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan desa yang dicanangkan oleh Kementerian Desa Republik Indonesia. Oke, yang pertama tentu kita harus memahami asas, ya, asas pengelolaan keuangan desa. Yang di sini keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Tentu secara ringkas, transparan itu adalah menyangkut bagaimana keterbukaan. Sementara akuntabel bisa dipertanggungjawabkan. Partisipatif berarti mengikutsertakan semua lapisan masyarakat. Sementara tertib dan disiplin anggaran. Jadi ini mengikuti apa yang dianjurkan oleh Kementerian Keuangan dalam melaporkan penggunaan anggaran. Ya, biasanya anggaran dana desa di sini. Oke, saya rinci lagi. Jadi transparan itu apa? Transparan itu adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang atau siapapun untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Ya, ini informasi tentang kebijakan, bagaimana kebijakan desa tersebut, terus bagaimana proses pembuatan dan pelaksanaan suatu program yang dijalani desa itu, bagaimana hasil-hasil yang dicapai. Dalam hal ini mungkin hasil-hasil pembangunan prasarana sarana desa yang itu telah diprogramkan oleh pemerintahan desa. Berikutnya, akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah dalam hal ini. Ya, dalam hal ini adalah kepala desa sebagai penanggung jawab yang diharapkan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemerintah atau pihak memberi amanah atau prinsipal, yang tentunya pihak prinsipal memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sementara partisipatif adalah prinsip di mana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan, baik secara langsung atau tidak langsung, pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di mana mereka tinggal.
Jadi secara gambarnya seperti ini ya. Jadi pelaksanaan, transparan, partisipatif, akuntabilitas, dan tentu diikuti dengan tertib dan disiplin anggaran. Dan ini adalah tahapan di dalam penyusunan anggaran desa. Langkah-langkah anggaran desa, ini ada penyusunan rancangan anggaran desa. Tentu disusun, yang pertama disusun dan diajukan oleh kepala desa atau Badan Perwakilan Desa atau BPD. Terus juga sebaiknya dikonsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog, rapat dengan pendapat, mungkin dengan tokoh masyarakat yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Atau mungkin kalau itu warganya sedikit, mungkin bisa dilibatkan semua. Tapi kalau itu warganya banyak, mungkin bisa diwakilkan melalui Pak RT, Ketua RW, maupun tokoh masyarakat yang ada di desa. Ya, hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi anggaran desa. Anggaran desa yang telah disempurnakan diajukan dalam rapat pembahasan dan penetapan anggaran desa. Pembahasan anggaran desa ya, yang pertama, sebelum disampaikan dalam rapat ya, BPD, naskah anggaran desa harus sudah diterima oleh anggota Badan Perwakilan Desa dan pemerintah desa selama-lambatnya 7 kali 24 jam sebelumnya. Yang kedua, anggaran desa, usulan kepala desa disampaikan kepada pimpinan BPD dengan surat pengantar dari kepala desa. Anggaran desa, usulan anggota BPD disampaikan secara tertulis. Ada surat pengantar dari pengusul kepada pimpinan Badan Perwakilan Desa atau BPD. Yang ketiga, anggaran desa yang telah disampaikan kepada pimpinan BPD selanjutnya disposisikan kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor. Yang keempat, anggaran desa yang telah dapat nomor diumumkan dalam rapat paripurna bahwa anggaran desa telah diperbanyak dan dibagikan kepada semua anggota BPD atau komisi. Yang kelima, penjelasan anggaran desa dari pihak pengusul, yakni dari pemerintah desa atau para pengusul dari anggota BPD. Yang keenam, ada rapat pemandangan umum dari anggota BPD dan pemerintah desa. Yang ketujuh, pembahasan dalam komisi bersama pemerintah desa atau pengusul. Yang kedelapan, ada pendapat komisi sebagai tahapan menuju pengambilan keputusan. Berikutnya, persetujuan dan pengundangan anggaran desa. Yang pertama, apabila anggaran desa tidak setujui, maka dalam waktu misalnya 3 kali 24 jam sebelum rapat pembahasan kedua, anggaran desa harus sudah disempurnakan. Apabila anggaran desa yang disempurnakan tersebut belum setujui, maka diupayakan melalui pendekatan lobby beberapa pihak yang belum menyetujui. Kenapa kok belum tidak setujui? Mungkin perlu ada pendekatan ya, mencari titik temu ya, sehingga ada kesepakatan di dalam penyusunan anggaran desa. Yang ketiga, anggaran desa yang telah disetujui BPD harus sudah disampaikan kepada pemerintah desa. Misalnya selama-lamanya 7 hari setelah rapat BPD untuk ditangani atau disahkan menjadi
APB desa oleh kepala desa. Yang berikutnya, yang keempat, apabila anggaran desa yang diajukan oleh kepala desa atau sebagian anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD, maka pemerintah desa mengambil alternatif untuk menggunakan anggaran desa tahun lalu. Ya, ini adalah peraturan pelaksanaan anggaran desa. Ya, tentunya kepala desa dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran desa yang dituangkan dalam putusan kepala desa. Keputusan itu tentunya harus disampaikan kepada BPD dengan tembusan bupati dan camat sebelah-belahnya 15 hari setelah ditetapkan untuk keperluan pengawasan. Nah, ini adalah materi selanjutnya, yaitu akuntansi desa. Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa. Dibuktikan dengan nota-nota, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Sehingga akan dihasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Ya, ini adalah keuangan informasi keuangan desa. Informasi keuangan desa. Jadi siapa yang menggunakan informasi tersebut terkait dengan informasi keuangan desa, yaitu tentunya masyarakat desa. Harus tahu kondisi keuangan di desa. Terus perangkat desa. Ya, yang ketiga pemerintah daerah yang mendapatkan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengawasi penggunaan keuangan desa. Yang terakhir tentunya pemerintah pusat. Laporan keuangan desa. Dan ini diacu dari Permendagri nomor 113 tahun 2014 ya. Tentunya ada Permendagri yang terbaru ya. Mungkin ini menjadi basis untuk penjelasan pada kesempatan ini adalah laporan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014. Yang tentunya apa saja yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa? Yang pertama anggaran, kedua buku kas, yang ketiga buku pajak, yang keempat buku bank, yang kelima laporan realisasi anggaran. Ya. Keuangan desa dan keuangan desa. Keuangan desa terminologinya adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu, pengelolaan desa itu adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Ya, sebagaimana hal yang tercantum dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Laporan keuangan desa. Ya, tentu ada tahapan di dalam pembuatan laporan desa. Tapi ada catatan khusus sebelum menyampaikan tahapannya, yaitu bahwa basis akuntansi dalam laporan desa ini, kalau basis kas itu khusus untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Sementara menggunakan basis akrual itu untuk pengakuan aset, kewajiban,
dan ekuitas dalam neraca. Jadi basis kas itu intinya apa yang ditunaikan, ya, di transaksi itu ditunaikan, membayar, kalau itu misalnya pendapatan, menerima uang langsung, ya, hasil kas, atau belanja mengeluarkan uang maupun pembayaran, itu berarti transaksi dicatat pada saat itu juga, pada saat posisi uang kas dikeluarkan. Sementara basis accrual, ya, basis accrual itu intinya bahwa kalau sudah ada kesepakatan tapi barang atau uang belum diterima, ya, asal sudah kesepakatan. Jadi misalnya pihak bank sepakat nanti pada tanggal hari ini tanggal 28 Juni 2022 saya sepakat perintah desa atau desa akan menerima pinjaman, ya, dari bank. Tapi uangnya baru diterima besok tanggal 29 Juni 2022. Berarti otomatis yang dicatat ya tanggal 28. Karena sudah sampaikan tadi bahwa basis accrual adalah kalau sudah ada kesepakatan walaupun itu barang atau uang belum terima, maka dicatatlah tanggal transaksi tersebut. Ya, itu ya. Oke, tahap dalam potong desa yang pertama tentu membuat Anda diminta membuat rencana. Tentu rencana ini didasarkan pada misi, visi misi yang telah dituangkan dalam susunan anggaran. Yang kedua, anggaran yang dibuat itu meliputi akun pendapatan, akun belanja, dan akun pembayaran. Setelah anggaran disahkan, maka perlu dilaksanakan. Yang ketiga, dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, ya, buku kas pembantu, buku kas buku bank, ya, maaf, buku bank, terus buku pajak, dan buku inventaris, ya, tentunya untuk mencatat barang-barang atau apa yang digunakan di kantor desa dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi. Yang keempat, untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Nah, neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan desa. Yang kelima, selain menghasilkan neraca, bentuk pertanggungjawaban pembagian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran atau RLA desa. Laporan realisasi anggaran desa. Oke, berikutnya. Nah, ini menarik. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa atau APBDes. Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Ya, ini adalah contoh gambaran anggaran APBDes atau anggaran pendapatan belanja desa. Ya, bisa Anda lihat di sini kode rekeningnya 1 untuk pendapatan desa. Ya. Nah, nanti ada sub-sub rekeningnya, ini bisa Anda lihat di sini. Ya. Jadi ada sub pendapatan asli desa 1.1, ya. Ada lagi 1.2 pendapatan transfer, ya. Ada lagi
1.3 kelompok pendapatan lain-lain. Itu untuk pendapatannya sekarang ya untuk belanja itu kode rekeningnya 2. Nah, sub rekeningnya untuk belanja itu 2.1 yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah daerah. 2.2 bidang pelaksanaan pembangunan desa. 2.4 pemberdayaan masyarakat. Ya, yang berikutnya tadi kita sudah ngomong pendapatan, rekening belanja. Nah, sekarang adalah yang ketiga pembiayaan untuk yang tidak habis pakai atau dana kembali. Yaitu komponennya apa? Komponennya ada 3.1 yaitu penerimaan pembiayaan. Ya tentu Anda bisa melihat 3.1 itu anggotanya apa saja, sub-sub rekeningnya. Ada Silpa, ya, ada Silpa tahun sebelumnya, ya. Ada penjualan kekayaan desa, ada penerimaan pinjaman, dan ada pengeluaran pembiayaan. Itu untuk menghitung pembiayaan itu kan diperoleh dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Oke, kita kembali lagi ke pendapatan. Ya. Ya. Nah, ini ya. Ini juga Anda harus ingat item-item di sini untuk pendapatan 1.1 pendapatan si desa. Itu komponennya adalah hasil usaha desa, terus ada lagi hasil usaha desa itu terdiri dari badan usaha milik desa atau mungkin ada badan kredit desa. Ya. Terus ada lagi 1.1.2 hasil aset, mungkin ada penyewaan tanah desa, tanah kas desa, tanah bengkok atau tanah ganjaran. Atau mungkin dari pendapatan diperoleh dari kegiatan pasar desa atau mungkin kegiatan dari pasar hewan, ya. Atau mungkin ini ada lagi tambatan perahu, ya. Mungkin kalau desa itu sebagai alat transportasi utamanya menghubung desa satu dengan desa lain menggunakan perahu. Jadi untuk itu harus nyebrang dulu pakai perahu lah. Mungkin itu jasa tambatan perahu yang ditambatkan itulah ditarik iuran untuk desa, ya iuran atau semacam biaya karena menempatkan perahunya. Dan berikutnya masih hasil aset itu mungkin bangunan desa, ya. Yang disewakan atau tempat pelelangan ikan yang dikelola desa, ya bisa dikenakan semacam tarian atau iuran. Terus lain-lain kekayaan milik desa. Yang berikutnya 1.13 itu hasil swadaya dan partisipasi. Apa saja komponennya? Ya tentu hanya di sini ada kegiatan swadaya dan partisipasi masyarakat. Terus berikutnya 1.4 hasil gotong royong. Misalnya hasil gotong royong masyarakat. Ya. Terus 1.15 yaitu
lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Contohnya ada jasa giro, ya, jasa giro, ya. Terus 1.2 ini pendapatan transfer selain pendapatan asli desa, ya, itu ada pendapatan transfer, yaitu ada dana desa, ya. Terus ada lagi bagi hasil pajak dan distribusi, ya. Nah itu ya. Terus bagi hasil pajak distribusi ini ada bagi hasil pajak bumi bangunan, terus bagi hasil distribusi daerah. Ya mungkin maksudnya bagi hasil pajak bumi bangunan, ya itu mungkin pada saat kegiatan penarian pajak bangunan itu ada tambahan, ya. Di sini ada bagi hasil antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Nanti dapat berapa? Nah, itulah bagi hasil. Terus juga mungkin retribusi daerah. Misalnya area di tempat wisata, ya, wisata desa. Ya, tentunya di situ ada kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Nanti bagi hasilnya berapa? Pemerintah desa dapat mungkin dapat 50% dari pendapatan di daerah, sementara pemerintah kabupaten yang mungkin yang mempromosikan desa itu dan membangun fasilitas yang itu, ya dia mendapat bagian juga 50%. Jadi seperti itu. Terus yang berikutnya, ya, alokasi dana desa, ya. Ya, di sini ada alokasi dana desa itu sendiri. Yang berikutnya ada bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau dari kabupaten, kota atau desa lainnya. Ya, ini terdiri apa? Ya, di sini kalau yang bantuan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota desa lainnya itu terdiri dari bantuan keuangan pemerintah pusat. Ya, terus ada lagi PNPM, ya, ini Pusat Nasional Penanaman Modal Mandiri, kalau nggak salah ya, PNPM itu Pusat Nasional Penanaman Modal Sendiri Mandiri. Terus juga ada bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, yaitu berupa mungkin ya ada bantuan untuk kegiatan pengembangan, ya, desa dan lain sebagainya. Atau mungkin bantu 1, 2, 4, 3 bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Itu bisa berupa dana tambahan penghasilan tetap untuk Pak Kades dan perangkat desanya. Ya, tidak hanya pendapatan si desa, pendapatan transfer, juga ada lagi kelompok pendapatan lain-lain atau 1, 3 kelompok pendapatan lain-lain.